car. What? Get it now, this side. Okay. Okay, I'll do it. I'll just... Halo Sobat Dunia, semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Amin. Kali ini, Abang Parku akan membahas film yang diangkat dari kejadian nyata berjudul Abducted: The Mary Stafford Story yang dirilis tahun 2019. Film yang berlatar tahun 1980 ini mengisahkan seorang mantan murid yang mencoba untuk balas dendam dengan nekat menculik seorang ibu guru dan anaknya yang dikurung selama 53 hari. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. As long as possible. Berlatar belakang pada tahun 1980, tepatnya di Amerika Serikat, di mana pada tahun itu masih sangat marak kejahatan yang terjadi, dari mulai rasisme, pembunuhan berantai, dan juga penculikan. Kita lalu diperkenalkan oleh sepasang suami istri yang sedang melakukan khotbah di sebuah gereja, yang mana sang suami bernama Earl Stauffer. Nah, karena Abang Parku nyebutnya susah, jadi kita panggil Pak Staff dan juga istrinya yang bernama Mary. Say a few words too. We'll live a different... Setelah beres dari gereja, mereka pun pulang ke rumahnya, lalu makan bersama dengan kedua anaknya yang bernama Betty dan Steve. Jadi ceritanya, mereka telah merencanakan untuk pindah sementara ke Filipina dalam beberapa minggu ke depan. Tapi nampak Betty yang sempat ngambek nggak pengen ikut karena nggak mau pisah sama teman-temannya. Namun setelah dibujuk oleh sang ayah, Betty pun setuju untuk ikut ke Filipina. Missionary trip is important. We do this to help others. Good night. Keesokan paginya, Mary dan Betty pun pergi ke tempat salon untuk tampil rapi saat akan pergi ke Filipina nanti. Namun setelah beres dari salon, tiba-tiba Mary dan Betty pun malah diculik oleh pria misterius saat di parkiran mobil. Si pencuri itu pun langsung menodongkan senjatanya dan menyuruh mereka untuk masuk ke mobilnya. Ketika di perjalanan, si penculik pun memerintahkan Mary untuk menyetir ke suatu daerah yang mereka nggak ketahui. Sesampainya di tengah hutan, si pencuri pun langsung memindahkan mereka berdua ke dalam bagasi mobil. Tapi aksi penculik tersebut dilihat oleh dua bocil jedak-jeduk bernama Jason dan Matt, yang kebetulan lagi berada di sana sambil bermain sepeda. Karena merasa aksinya sudah ketahuan, si penculik pun langsung menculik Jason yang menghampirinya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Beruntungnya, Matt pun selamat dan langsung mengadukan kejadian tersebut kepada pihak polisi yang kebetulan berada di sekitar TKP, dan juga terdapat orang tua Jason yang baru menyadari kalau anaknya telah diculik. Di tengah perjalanan, mendadak si penculik memberhentikan mobilnya dan langsung mengeluarkan Jason dari bagasi. Di sini saya juga nggak tahu si Jason ini diapain sama penculiknya, karena adegannya nggak diperlihatkan. Dari opini Bang Parku, ada dua opsi. Kalau nggak si Jason dibuang, udah pasti dia dihabisin sama si penculik. Sebab Jason adalah saksi mata penculikan Bu Mary. Mereka kemudian langsung melanjutkan perjalanan serta meninggalkan mobil Mary di pinggir jalan. Faktanya, Mary dan anaknya dibawa ke dalam rumah si penculik. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung memerintahkan kepada Mary dan anaknya untuk segera masuk ke lemari. Pada awalnya, Mary sempat memohon untuk tidak disekap dalam lemari. Namun karena ditodong senjata, Mary dan anaknya pun terpaksa masuk ke dalam lemari kecil yang hanya ditemani lampu redup. Why did he take us here? Di tempat lain, Pak Staff terlihat mulai khawatir dengan istri dan anaknya yang sampai saat ini belum juga pulang. Oleh karenanya, dia pun langsung menghubungi kantor polisi untuk melaporkan tentang Mary. Naasnya, ibu polisi nampak ogah-ogahan merespon panggilan dari Pak Staff. Sama seperti polisi Indo yang gak mau ngerespon kalau nggak ada duitnya. Alih-alih meresponnya dengan baik, ibu polisi malah mengatakan bahwa dia yakin kalau Mary dan Betty sedang dalam perjalanan pulang karena mereka tengah sibuk mencari seorang anak yang hilang di tengah hutan.
Dari omongan Bu Polisi bisa disimpulkan, si Matt yang menjadi saksi penculikan Mary tadi cuma melaporkan temannya yaitu Jason yang telah diculik dan enggak mengetahui bahwa terdapat Mary dan Betty yang turut diculik juga pada saat Jason diculik. Of any car accidents in that area. Can I leave my number? There's been a lot of police activity in that area causing department is focused on a little boy who was abducted this afternoon. Kembali ke Mary yang sedang diinterogasi oleh si penculik, di mana ternyata si penculik ini adalah bekas siswa Mary 15 tahun lalu yang bernama Ming. Semua berawal pada 15 tahun yang lalu. Kala itu, Mary yang bekerja sebagai guru SMP memberikan nilai jelek kepada Ming yang merupakan murid di kelasnya. Gara-gara nilai jelek tersebut, Ming pun sering dibully dan tidak mendapat beasiswa di sekolah Al Zaitun. Dari situlah Ming berjanji untuk berbalas dendam kepada Mary agar dia bisa merasakan penderitaan Ming 15 tahun yang lalu. Back 15 years. Very low grade, Mrs. Stauffer. Setelah menceritakan masa kelamnya, Ming pun mengembalikan Mary ke lemari. Betty yang dari tadi ketakutan ditenangkan oleh Mary yang mengajaknya untuk meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Go home too, but we can't, okay? And right now, I need you to be strong. Look. Sementara itu, Pak Stap pun kembali menghubungi Bu Polisi dan berusaha meyakinkan serta menekankan bahwa istri dan anaknya benar-benar telah hilang. Setelah dimintai keterangan, ternyata ciri-ciri mobilnya sama persis dengan keterangan yang bocil Matt sampaikan pada saat Jason diculik. Sehingga polisi pun menyimpulkan bahwa hilangnya Jason ada kaitannya dengan Mary dan juga anaknya. Maka dari itu, polisi pun langsung mendatangi rumah Pak Stap untuk menginvestigasi lebih lanjut. Oh, come in. Thanks. This is my sister, Sarah. Hello. Di lain sisi, ketika Mary mengatakan kepada Ming bahwa anaknya kebelet pipis, di situ Ming malah menyuruh Mary dan Betty pipis di ember kecil yang udah disediakan oleh Ming. Tapi saat mendengar Betty menangis, rasa kemanusiaan Ming muncul hingga akhirnya mengizinkan Mary dan Betty ke toilet. Tapi dengan catatan, mereka harus diawasi oleh Ming. Nyatanya, pipis Betty itu cuma alibi agar mereka bisa mencari celah untuk kabur melewati jendela. Namun naasnya jendela itu sudah dipaku meninggal oleh Ming, di mana hanya Rambo atau Superman lah yang bisa membuka jendela tersebut. Hal itu pun membuat Mary dan Betty hanya bisa pasrah sambil memanjatkan doa kembali kepada Tuhan agar menyelamatkan mereka dari neraka dunia ini. Ketika Mary dan anaknya diajak makan malam oleh Ming, Mary pun nampak ogah-ogahan melahap makanan tersebut, sehingga membuat Ming pun marah dan lanjut mengikat mereka berdua. Karena Ming sebenarnya udah mengetahui aksi mereka ketika berada di toilet tadi. Ming lalu mengatakan bahwa dia sudah merencanakan segalanya agar Mary dan anaknya kagak bisa kabur. Ia juga mengancam akan menghabisi mereka jika mencoba kabur lagi. Won't hurt you as long as you don't try and escape. Pada hari ke-7, nampak Mary kembali diinterogasi oleh Ming yang ternyata diam-diam menyukai Mary, wanita berumur 39 tahun. Hal tersebut juga menjadi faktor utama mengapa Ming menculik Mary. Sebab Ming sudah terobsesi kepada Mary semenjak 15 tahun lalu. Bisa dibilang, gelagat Ming ini nunjukin kalau dia psikopat. Karena selain menyimpan rasa dendam, dia juga terobsesi kepada Mary. Bisa jadi selama 15 tahun ini, Ming selalu mengintai gerak-gerik Mary bersama keluarganya. Ih, ngeri banget ya. You're in love with me. Yes, you already knew that. I can't let you go so far away from me. Di lain sisi, Pak Stap beserta warga RW 08 sudah berusaha maksimal menyebarkan beberapa poster istri dan anaknya yang hilang. Namun sayangnya tidak membuahkan hasil. Singkat cerita, ketika Ming lagi nonton Lapor Pak, dia tidak sengaja melihat berita di televisi tentang kasus penculikan Mary dan Betty. Spontan aja, Ming langsung memaksa Mary menulis surat palsu untuk suaminya bahwa dia ragu untuk pergi ke Filipina dan butuh waktu untuk menyendiri di Amerika. Tentunya hal itu dilakukan Ming agar polisi tidak melanjutkan pencarian mereka. Dengan begitu, Mary bisa disekap oleh Ming selama-lamanya. Nothing has happened to you. You just need some time to read every word.
Ketika tengah malam, gak ada angin, gak ada hujan, Ming mendadak membangunkan Mary sekaligus mengeluarkannya, di mana Betty berusaha mencegah karena dia takut ibunya dilukai oleh Ming. Di sini Ming pun menjelaskan kalau dia akan membebaskan mereka asalkan Mary mau menuruti semua keinginannya. Mau gak mau, Mary pun mengikuti kemauan Ming dan ternyata Ming membawa Mary ke kamar untuk dibuahi secara paksa sehingga Mary pun hanya bisa menangis. Memasuki hari ke-14, Pak Staff pun terkejut saat mendapatkan surat dari Mary. Lantas dia pun langsung kembali melapor ke kantor polisi dan dia sangat yakin bahwa Mary dipaksa oleh si penculik untuk menulis surat tersebut. If she did, she would have told me. You're certain about that? Sementara itu saat pulang kerja, Ming pun langsung menyiapkan meja makan untuk merayakan hari ulang tahun Mary yang ke-40. Seusai beres merayakan, Ming pun memaksa Mary untuk kembali melakukan pembuahan, seperti Mary melakukannya bersama Pak Staff sang suami. Hal itu dikarenakan kemarin Ming tidak merasakan adanya cinta ketika melakukan pembuahan dengan Mary. Mendengar hal itu, Mary pun menolak bahwa dia akan tetap setia kepada suaminya. Tak terima dengan penolakan Mary, Ming pun mengancam jika Mary tak menurutinya maka dia akan menghabisi Betty. Mau nggak mau, Mary pun terpaksa menuruti Ming untuk melakukan pembuahan layaknya suami istri. Ming! 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 Okay, I'll do it. I'll just... Scene pun beralih sebentar ke rumah Pak Staff, di mana Doi baru menyadari bahwa selama ini Ming telah memata-matai keluarganya melalui lantai basement yang telah dibobol oleh Ming. Dan parahnya lagi, saat Pak Staff sedang bekerja, Ming pernah membuahi Mary yang sedang tertidur pulas. Dari situlah, Kang Staff pun terus berusaha mencari keberadaan istri dan anaknya di kantor polisi melalui berkas identitas si pencuri. Sementara itu sebelum berangkat kerja, dia pun memberikan sebuah Alkitab kepada Mary yang langsung dibacanya. Begitupun juga sang suami yang mendoakan keselamatan istrinya di gereja. Setelah Ming berangkat kerja, tiba-tiba Mary mendengar suara orang yang masuk ke dalam rumah. Awalnya Mary mengira kalau itu adalah Ming, tapi saat mendengar suara musik dari bawah basement, Mary pun baru menyadari bahwa ada orang lain yang tinggal di sana. Dan Mary berusaha meminta tolong kepada orang itu. Faktanya, orang tersebut adalah sepupunya si Ming yang tinggal di basement. Di hari ke-31 ketika sedang makan malam, Ming pun mengatakan bahwa dia diundang untuk menghadiri acara konvensi di Cikarang. Di Chicago dan memaksa Mary beserta Betty untuk ikut. Meski Mary sempat menolaknya, sebelum pergi Mary pun kembali diinterogasi oleh Ming. Yang diketahui, Ming adalah seorang bos dari perusahaan elektronik canggih yang pernah dipakai alatnya untuk memata-matai Mary. Companies like mine. Setelah menginterogasi Mary, berangkatlah mereka menggunakan karavan yang disewa oleh Ming. Hingga saat di perjalanan, mereka pun singgah ke rest area tol Cipali untuk sekedar bermalam di sana. Di momen saat Ming tertidur, Mary pun berusaha meminta tolong kepada polisi yang kebetulan ada di SPBU. Namun sayangnya, Ming mendadak terbangun dan spontan menodongkan pistol kepada Mary. Ming mengancam jika dia mencoba macam-macam lagi, maka nyawa Mary dan anaknya akan tamat. Do that again, and I will shoot you. Keesokan paginya, mereka pun sampai di tempat tujuan dan Ming akan meninggalkan mereka berdua di dalam mobil. Ming kemudian mengatakan bahwa dia telah memasang penyadap suara, sehingga jika Mary berteriak minta tolong, akan diketahui oleh Ming yang gak segan-segan akan membunuh orang sekitar, termasuk mereka berdua. Setelah Ming pergi, Mary pun nekat memanfaatkan kesempatan emas itu dengan berusaha meminta tolong kepada seorang remaja yang malah menghiraukannya. You've been what? Chocolates. Alright. No, please. Di hari ke-45,
Ming memutuskan untuk memindahkan Mary dan juga anaknya pindah ke bawah basement karena mereka berdua telah bersikap baik dan selalu patuh terhadap perintahnya. Oleh sebab itu, Ming sudah mempercayainya. Karena hari ini adalah hari ayah, Ming pun memperbolehkan Betty menelpon ayahnya untuk sekedar memberi kabar sekaligus mengucapkan hari ayah. Namun tiba-tiba Ming mendadak marah saat mendengar suara pintu dan melihat Betty diam-diam keluar dari kamar tanpa sepengetahuan Ming. The closet, please! I can't go in the closet again. Saat malam harinya, Ming pun membawakan makan untuk mereka berdua dan di situ Ming pun meminta saran kepada Mary tentang tempat hiburan yang cocok untuk merayakan hari kemerdekaan. Mary pun menjawab, biasanya mereka mengunjungi sebuah taman yang bernama Como Park untuk menyaksikan kembang api. Namun Ming yang gak gampang dibodohi beranggapan jika Mary memilih tempat itu hanya karena ingin meminta bantuan lalu kabur. Watching the fireworks. Di hari ke-49, karena Mary dan juga anaknya masih terus bersikap baik, akhirnya Ming pun memutuskan untuk mengajak mereka pergi ke Taman Como Park. Sementara itu, Steve pun ingin mengajak ayahnya untuk pergi ke Taman Como Park melihat kembang api. Namun sang ayah Pak Stapp menolaknya dan hanya ingin ke sana bila ada Mary dan juga Betty. Setibanya di taman, Ming kembali mengancam dan memperingatkan Mary. Jika Mary berteriak minta tolong, maka akan ada konsekuensinya. Ketika melihat pesta kembang api, nampak Mary yang diam-diam memperhatikan keadaan sekitarnya dan ternyata terdapat 2 orang polisi yang sedang berjaga. Sehingga Mary pun berusaha meminta tolong dengan memberikan kode kepada polisi tersebut. Namun sayang, polisi itu nggak menyadari keberadaan Mary. Singkat cerita, hari sudah memasuki ke-53. Dari dalam kamar, nampak Mary yang sudah putus asa karena semua usahanya gagal total buat kabur. Namun seketika, dia melihat cahaya ilahi yang menerangi engsel pintu. Dan di situ, Mary pun langsung berusaha merusak engsel tersebut hingga akhirnya usahanya pun berbuah hasil. Mumpung Ming lagi pergi bekerja, Mary pun langsung memanfaatkan kesempatannya untuk kabur bersama Betty. Namun sebelum kabur, Mary pun menyempatkan menelpon kantor polisi untuk meminta bantuan dan memberitahu alamat tempat dia diculik. Saat berhasil keluar, mereka pun langsung bersembunyi di balik mobil sambil ketakutan ketika mendengar suara mobil yang baru aja datang dan tiba-tiba Mary. ya, ternyata itu adalah si ibu polisi yang datang menjemput dan menolong mereka berdua. Lalu pihak kepolisian pun langsung membawa Mary dan juga anaknya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan mereka. Di saat yang bersamaan, Ming pun ditangkap saat berada di tempat kerjanya. Dia dijatuhi hukuman penjara 70 tahun atas aksi kejahatannya. Sementara itu, setelah sekian lama, akhirnya Mary dapat bertemu kembali dengan keluarganya dan suasana pun menjadi terharu sambil dikelilingi para polisi yang bersorak bahagia saat melihatnya. Dan film pun berakhir bahagia. Film ini diangkat dari kejadian nyata di Amerika dan alhamdulillahnya Mary Stover dan juga sang anak Betty kini hidup bahagia dan terbebas dari trauma yang mungkin gak bakal terlupakan seumur hidup mereka. Kalau ada yang bertanya bagaimana keadaan si bocil Jason yang dilempar ke hutan oleh Ming, jasadnya telah ditemukan beberapa hari setelah Ming tertangkap. Akibat dari kejahatannya yang sangat tidak manusiawi, Ming dijatuhi hukuman penjara 70 tahun karena telah menculik seorang ibu dan anak beserta menghabisi seorang anak kecil yakni Jason. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Abang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan penyampaian. Abang Parku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.